Nama besar Kungfu Santung di Indonesia tidak bisa terlepas dari tokoh-tokoh pendekar santung yang tiba ke Indonesia antara tahun 1920 sampai 1930. Menurut catatan yang ditulis oleh seorang Belanda, pergerakan arus migran dari Santung sebenarnya telah dimulai di Hindia Belanda sejak tahun 1911. Pergerakan arus migran ini mempunyai berbagai macam kemampuan bela diri yang bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Saat tiba di Hindia Belanda, mayoritas kelompok migran dari Santung membentuk semacam koloni. Koloni ini yang bertujuan untuk membantu arus pendatang selanjutnya. Walaupun ada juga yang memisahkan diri dan berjuang mencari penghidupan sendiri, tetapi tetap menjalin hubungan dengan para tokoh-tokoh pendatang dari Santung. Kiang Hong Seng lahir pada tahun 1899 di Provinsi Santung, Tiongkok. Beliau adalah salah satu tokoh pendekar kungfu Santung yang mendarat di tanah Jawa pada era 1920-an. Pada saat itu, beliau menumpang kapal laut dari tanah kelahirannya menuju Pulau Jawa melalui jalur Singapura, lalu ke Batavia, kemudian berkelana hingga akhirnya mencapai kota pesisir Cirebon. Gelombang masuknya arus pendatang dari Tiongkok yang membawa juga para pendekar kungfu membuat Indonesia menjadi kaya dengan berbagai aliran kungfu. Para perantau Tionghoa lainnya yang telah lebih dulu menetap biasanya akan mengundang dan menjamu para pendekar pendatang baru ini. Sehingga tak sedikit para pendekar tersebut yang kemudian menetap dan membuka perguruan atau menerima murid di daerah tempat mereka tinggal. Keluarga Ko adalah salah satu keluarga Tionghoa yang telah lebih dulu menetap di kota Cirebon, Jawa Barat. Keluarga Ko memiliki seorang anak laki-laki yang sangat menggemari ilmu silat yang bernama Koh Sin Suan. Koh Sin Suan lahir di Cirebon pada bulan Agustus 1913 dari keluarga yang berlatar belakang cukup berada. Sejak kecil, ia telah dididik ilmu kungfu. Di masa mudanya, Koh Sin Suan sangat gemar belajar kungfu. Pada zaman penjajah Belanda, orang tuanya pernah ditunjuk menjadi Ketiao atau Lotia, yaitu pejabat Tionghoa setara lurah pada zaman itu. Ayah Koh Sin Suan memang dipercaya Belanda untuk membantu mengatur administrasi kependudukan warga Tionghoa di Cirebon. Posisi ayahnya sebagai lurah Tionghoa ini secara kebetulan membuat Koh Sin Suan yang menyukai ilmu kungfu memiliki akses untuk bertemu dan menjalin hubungan baik dengan komunitas Tionghoa di Cirebon dan sekitarnya. Ketika itu, keluarga Koh Sin Suan banyak membantu orang Tionghoa yang perlu mengurus administrasi atau surat pelaporan, baik yang baru tiba atau telah lama menetap di Cirebon. Banyak pendekar atau guru kungfu
yang singgah ke Cirebon, kemudian diundang keluarga Ko Sin Suan untuk singgah dan tinggal di rumahnya yang terbilang cukup besar pada zaman itu. Ko Sin Suan kemudian memohon pada para ahli kungfu untuk menunjukkan ilmu dan keahlian mereka serta mengajarinya. Hal ini membuat Ko Sin Suan mengenal dan menguasai berbagai aliran kungfu. Walaupun sering bertukar ilmu dengan para tokoh kungfu lainnya, Ko Sin Suan kemudian secara serius menekuni kungfu santung dari Kiang Hong Seng. Selama belajar dari Kiang Hong Seng, ia juga turut belajar dari Chiu Chiliang dan Chi Xiaofu atas seizin Kiang Hong Seng. Cukong Gyok yang memiliki nama Indonesia Teddy Setiawan adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 24 Agustus 1952. Sewaktu kecil, Cukong Gyok pernah belajar kungfu santung langsung dari Kiang Hong Seng. Pada saat terjadi peristiwa G30S, latihannya pun terhenti. Setelah peristiwa G30S berakhir, dia melanjutkan latihan kungfu dari Ko Sin Suan pada tahun 1967. Selain dirinya, kakak sulung Cukong Gyok yang bernama Cukong Wi dan adik Cukong Gyok yang bernama Cukong Kiat serta sepupu Cukong Gyok yang bernama Ui Haptai juga turut belajar kungfu dari Ko Sin Suan. Cukong Gyok dan semua saudara seperguruannya memanggil gurunya dengan sebutan Encek Sin Suan. Cukong Gyok belajar kungfu dengan tekun dari Encek Sin Suan selama beberapa tahun. Dia sering menjadi saksi saat Encek Sin Suan menghadapi banyak tantangan dari para ahli bela diri lainnya. Pada tahun 1973, Cukong Gyok telah mulai mengajar kungfu. Perjalanan hidupnya dalam mengajar kungfu pada awalnya dimulai di kota Bandung. Saat itu, Cukong Gyok sedang melanjutkan studinya di Aba Bandung. Dia tinggal di tempat kos di Jalan Semar Cicendo. Di tempat kos ini, dia mulai melatih kungfu secara terbatas kepada kerabat dan teman-teman kosnya. Banyak yang berminat ingin belajar kungfu, sehingga Cukong Gyok harus mencari tempat latihan yang lebih luas. Akhirnya, didapat sebuah tempat berupa garasi mobil di Jalan Ciroyom Andir. Setelah itu, tempat latihan di Jalan Ciroyom ini tidak dapat digunakan lagi karena akan dipakai. Seorang tokoh Makin Bandung bernama Ui Chiangci menawarkan untuk memakai rumahnya di Jalan Plana sebagai tempat latihan. Latihan pun berlanjut di sana. Anak-anak Ui Chiangci yaitu Ui Engtin, Ui Engcuy, Yana, dan Ui Engleong juga turut serta berlatih dengan Cukong Gyok. Setelah itu, karena semakin bertambahnya peminat yang ingin belajar, latihan sempat berpindah ke Litang, tempat ibadah umat Konghucu yang sekaligus gedung Makin Bandung. Kemudian berpindah lagi ke gedung Permaba, Perhimpunan Sosial Masyarakat Bandung di Jalan Klenteng. Di lokasi ini, Cukong Gyok kemudian mendapat kesempatan untuk melatih secara resmi
dengan nama Senorasi, senam olahraga silat genta suci yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1973. Dan inilah perguruan senam olahraga silat genta suci.